Kami percaya kasih-Mu selalu besar bagi kami semuanya. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami. Kami mau mendengar, kami mau belajar, kami mau berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersama-sama dengan saya mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bergabung bersama-sama dengan saya di dalam ibadah yang luar biasa, ibadah doa pagi ini. Mari Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan saya tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali untuk kesempatan kita bisa kembali berkumpul. Kemarin senang sekali bisa ketemu dengan jemaat-jemaat di Singapura. Saya bertemu dengan banyak jemaat doa pagi ya di City Harvest. Saya senang sekali bisa melayani Tuhan di sana, sebuah kehormatan. Dan saudara, saya percaya nanti di lain kesempatan saya juga bisa melayani kembali jemaat yang ada di Singapura. Bapak Ibu Saudara, minggu besok saya kembali di GSIS Pakuwon Mall dan minggu besok saya akan mulai satu seri khotbah yang baru. Saya nggak sabar Bapak Ibu, selama bulan Mei kita mulai sebuah seri khotbah yang luar biasa. Saya percaya saudara semua akan diberkati. Bulan Mei ini seru sekali. Kalau saya lihat di jadwal Bapak Ibu Saudara sangat dahsyat sekali, di mana saya percaya kita semuanya akan melihat banyak berkat Tuhan. Saya akan khotbah di 3 minggu di bulan ini Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Jadi saya senang sekali loh ya kalau saya itu bisa khotbah di rumah. Dan saudara, sepanjang bulan ini saya akan khotbah sebanyak 3 hari Minggu. Dan ini merupakan satu seri khotbah yang saya doakan memberkati saudara semuanya. Saya percaya ini menjadi satu kesempatan di mana kita bisa belajar dari firman Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa melihat firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan doa saya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kembali dari Lukas pasalnya yang ke-8. Bapak Ibu, hari ini ayo kita baca dengan suara yang keras. Dan saya gak sabar untuk sekali lagi minggu besok kalau bisa saudara datang ke Surabaya untuk saudara bisa bersama-sama beribadah di GSIS Pakuwon Mall. Judulnya hari ini adalah angin ribut diredakan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air itu mengamuk. Dan air pun itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Yang percaya mari bersama-sama kita mau katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari angin ribut yang diredakan. Nah sama-sama tulis itu di live chat, yaitu Tuhan meredakan angin ribut. Tulis sebanyak-banyaknya, Tuhan meredakan angin ribut. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami angin ribut di dalam kehidupan saudara. Percayalah Tuhan yang kita sembah sanggup untuk meredakannya. Tuhan yang kita sembah sanggup untuk menolong kita. Tuhan yang kita sembah sanggup untuk membuka jalan bagi kita. Saya yakin kok dan saya sangat percaya bahwa apapun yang kita sedang alami hari ini, mungkin kita sedang menghadapi taufan yang besar, kita mungkin boleh menghadapi kabar yang buruk, kita boleh menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi saya punya satu iman yang selalu saya pegang, yaitu Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita, dan bahkan dia selalu punya cara untuk menolong. Ya sebab itu kita belajar sama-sama hari ini ada 3 pelajaran yang bisa kita dapat dari angin ribut yang diredakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berada di perahu itu. Dan dengan sengaja Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada angin taufan, tetapi Tuhan Yesus naik ke dalam perahu itu Bapak Ibu. Ingat pada saat itu belum ada weather, belum ada iPhone, belum ada Android. Jadi kita nggak bisa lihat forecastnya, kita nggak bisa lihat ramalan cuacanya. Kalau sekarang kan enak, kita bisa lihat ramalan cuaca, kita bisa lihat oh itu di luar sebentar lagi akan ada hujan.
Nah, jadi kita harus bawa payung. Kalau zaman dulu nggak ada. Kalau sekarang mungkin kita bisa berkata, kita jangan berlayar dulu deh, kita semalam dulu di sini, lalu kita besok aja berangkat kita naik perahunya. Tapi waktu itu nggak ada yang tahu. Nah, yang tahu cuma Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, dia tetap membiarkan itu. Nah, jadi hari ini seperti bagaimana pengalaman itu mengajarkan sesuatu kepada murid-murid. Nah, biarlah hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita juga belajar sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama apa yang bisa kita pelajari? Dikatakan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Dari sini saya belajar yang pertama bahwa murid Yesus pun tidak kebal terhadap badai. Karena itu catat poin yang pertama, yaitu kita tidak kebal terhadap badai. Sama-sama tulis itu dulu. Kita tidak kebal terhadap badai. Bapak Ibu, kita ini puji Tuhan, melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita cinta Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, saya rasa murid-murid Yesus lebih keren daripada kita. Kenapa mereka mengikuti Yesus sendiri, mereka melihat mujizat Yesus sendiri, iman mereka tentunya sangat besar. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka banyak berdoa, mereka didoakan sendiri sama Tuhan Yesus. Bayangin Bapak Ibu Saudara ya, didoakan langsung sama Tuhan Yesus. Saya aja kalau didoakan seorang hamba Tuhan yang senior, saya senang sekali. Ya, salah satu yang paling berkesan adalah ketika Pastor Brian Houston dari Hillsong mendoakan saya, Bapak Ibu. Aduh, sebuah kehormatan ya, karena Pastor Brian Houston seperti saudara tahu merupakan pendiri dari Hillsong dan bisa mendoakan itu luar biasa. Ini murid-murid yang mendoakan Tuhan Yesus. Jadi you can imagine, saudara bisa bayangin betapa luar biasanya urapan yang mereka terima. Nah, tetapi mereka pun gak kebal sama badai. Dan ini bukan badai yang pertama, berkali-kali mereka ngalamin itu. Dan kita lihat di dalam 4 Injil bahwa berkali-kali mereka harus menghadapi bahaya, mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, karena mereka tidak kebal, siapa kita? Ya kan? Yang berpikir bahwa kita pasti lolos dari semua badai. Enggak. Semua orang akan menghadapinya. Kalau krisis ekonomi datang, kita pun juga akan merasa dampaknya. Semua harga naik, kita orang Kristen juga bayarnya harganya naik. Nggak mungkin semua harga naik, kita orang Kristen aja yang kita dapat diskon. Enggak Bapak Ibu Saudara ya, semuanya akan tetap naik. Semuanya akan tetap mengalami penurunan. Nah, kita melihat bahwa itulah yang terjadi dari masa ke masa. Tetapi satu hal yang saya juga lihat dari masa ke masa adalah Tuhan tetap memelihara umatnya. Tulis di live chat, Tuhan tetap memelihara umatnya. Saya berdoa bagi saudara, mungkin engkau terkena dampak dari krisis ekonomi. Mungkin engkau terkena dampak oleh begitu banyak persoalan yang terjadi di dunia sekarang. Tapi doa saya adalah Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dalam hidup saudara. Dia pasti, saya mau katakan dengan sebuah keyakinan, dia pasti. Sama-sama tulis di live chat lagi, pasti. Dia pasti pelihara saudara dan saya. Saya melihat itu dan kita semua juga mengalami itu ya Bapak Ibu, tahun 2020. Kita semuanya loh dipelihara sama Tuhan, sampai hari ini kita masih sehat. Bahkan banyak orang bilang sama saya, Pastor saya ini sejak tahun 2020 saya tambah gemuk. Bapak Ibu Saudara, kita ini loh, kalau tambah gemuk kan artinya kita tuh dipelihara sama Tuhan. Nah, beda sama saya, kalau saya kan tambah kurus, tapi memang sengaja Bapak Ibu ya. Tapi kalau saudara ini bisa tambah naik berat badan gitu kan, saudara merasa lebih gemuk, lalu saudara bajunya nggak cukup, saudara bisa beli baju baru, kan artinya saudara dipelihara Tuhan. Apa sih yang kita takutkan? Apa sih yang kita ragukan? Apa sih yang saudara dan saya gentarkan hari ini? Saya mau katakan sama saudara, nggak ada satupun kita yang akan lolos dari badai. Tapi saya percaya juga tidak ada satupun dari kita yang akan gagal untuk melihat penyertaan Tuhan. Saya selalu melihat Tuhan di setiap musim hidup saya. Dalam susah, dalam senang, dalam suka maupun duka. Selalu akan ada tantangan. Tetapi juga akan selalu ada pertolongan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Bapak Ibu, bukankah kita sudah mengalami itu dalam hidup kita? Kita udah hidup berapa tahun sih? Kita sudah ikut Tuhan berapa lama sih? Pernah gak sih dia ngecewain kita? Pernah gak sih dia ninggalin kita? Saya rasa dia gak pernah. Saya rasa dalam hidup saya melihatnya. Tidak semuanya baik sekarang. Tidak semuanya sesuai dengan yang saya inginkan sekarang. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Sebab itu setiap proses yang saudara alami hari ini, percayalah engkau harus sabar. Memang kita gak ada yang kebal. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Nah saudara, yang kedua kita belajar apa di dalam ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Dan dikatakan ia pun bangun. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa gak bayangin? Perahunya udah kemasukan air.
Mereka dalam bahaya, dikatakan turunlah taufan. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kemarin di TikTok, saya lihat ada satu, video orang naik cruise, tiba-tiba kena badai besar di tengah laut. Aduh ngeri. Saya jadi takut loh saudara kalau mau naik perahu ya. Jadi saya, agak agak was-was, waduh kalau saya naik perahu gimana nih kalau sampai ada badai? Saya sampai takut sampai hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya bisa bayangkan waktu itu ya, bukan cruise mereka naik, mereka naik perahu biasa dan air sudah masuk. Tetapi kita lihat di ayatnya yang ke-24, dikatakan ia pun bangun, artinya sebelumnya dia tidur. Nah saudara lihat di sini, Tuhan Yesus itu di tengah badai dia tidur, kenapa? Kenapa? Karena dia tenang. Saudara dari sini saya belajar satu hal yang pertama, gak ada orang yang kebal terhadap badai. Tetapi yang kedua, kita harus belajar tenang di tengah badai. Tulis di live chat, tenang di tengah badai. Itu yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Kita harus tenang di tengah badai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya punya sebuah doa. Setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, setiap jemaat GSCS, setiap jemaat doa pagi, setiap saudara bisa tetap tenang di tengah badai. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan tenang. Saya tahu reaksi pertama banyak orang ketika menghadapi badai adalah panik. Saya orangnya tuh panikan Bapak Ibu. Saya ini orangnya kalau dulunya, kalau dengar kabar buruk, saya dengar sebuah cerita atau berita, saya gampang panik. Sampai istri saya itu bilang, "Kau santai, sabar, tenang dulu." Saya dulu kalau, saya pernah ya Bapak Ibu ya, sangat lucu sekali saya itu pernah satu kali di GSJS Grand City waktu itu, kita masih, ibadah di situ. Saya, eee, saya kan yang megang sound dan waktu saya megang sound, saya lagi makan di dalam ruangan karena lagi istirahat, papa saya lagi khotbah. Nah tiba-tiba mic-nya itu feedback ya, gitu. Nah apa yang terjadi kan saya soundman-nya saya panik. Saya panik, saya langsung berdiri, saya lari, saya kesandung. Dan apa yang terjadi? Celana saya robek jadi 2 Bapak Ibu. Oh haleluya, itu hal yang paling memalukan, yang pernah terjadi. Celana saya robek-robeknya itu bukan robek biasa, robeknya itu robek besar di tengah-tengah. Jadi saya nggak bisa keluar. Saya sampai minta istri saya waktu itu pacar saya, "Selin belikan, celana di, toko di mall Grand City." Untungnya kita di mall Bapak Ibu Saudara ya, bisa beli langsung. Nah saudara, coba kalau waktu itu saya nggak panik, saya berdiri pelan-pelan, saya keluar, beres. Tapi karena saya panik, hasilnya celananya robek Bapak Ibu. Nah dalam kehidupan kita kalau kita panik hasilnya selalu gitu. Kalau kita panik hasilnya selalu kita itu akan lihat keputusan salah, musibah terjadi, tantangannya makin berat. Kenapa? Karena panik membuat kita nggak bisa berpikir. Panik membuat kita itu nggak bisa doa. Panik membuat kita nggak bisa percaya. Panik membunuh iman kita. Tulis di live chat, panik membunuh iman kita. Kadang-kadang kalau kita panik yang kita pikirkan selalu kemungkinan terburuk. Tapi boleh gak hari ini kita mulai belajar. Jangan hanya memikirkan kemungkinan terburuk. Kita boleh siap-siap untuk yang terburuk. Worst case scenario kita harus pikirkan. Tapi kita juga harus belajar jadi orang-orang Kristen. Yang percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita percaya di situ Tuhan tetap pegang kendali. Kita gak perlu panik. Kita pikirkan yang baik. Kita imani hal-hal yang baik. Kita perkatakan kata-kata yang baik. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya akan lihat hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu tetap tenang. Tuhan Yesus gak panik. Tuhan Yesus dia tidur. Dan dia bisa tidur di tengah badai. Hari-hari ini banyak orang yang susah tidur. Saya lihat beberapa waktu yang lalu konten yang sangat naik adalah bagaimana cara tidur cepat. Kenapa hari-hari ini banyak orang susah tidur? Saya mau katakan sama saudara, ayo jadi orang Kristen harus gampang tidur. Ya, nggak usah kita stres, nggak usah kita kepikiran sampai nggak bisa tidur. Rugi banget, tidur itu hal yang paling enak Bapak Ibu Saudara ya. Saya bilang sama istri saya, tidur adalah anugerah yang paling enak yang Tuhan berikan kepada manusia ya kan. Kalau kita bisa tidur nyenyak itu bangun enak banget Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya berdoa kita tuh tenang, kita tuh bisa tidur ya, kita serahkan aja sama Tuhan. Kita nggak bisa kendalikan semuanya. Seandainya kita bisa kendalikan, nggak usah tidur nggak apa-apa. Tapi kita mau tidur nggak tidur tetap di luar kendali kita. Ya udah, kita serahkan aja yang pegang kendali. Boleh katakan amin? Dan yang ketiga, kita belajar sama-sama. Dikatakan lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takut, di ayat 24 dulu. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan angin mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air.
dan mereka taat kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari angin ribut yang diredakan Tuhan Yesus? Yang pertama kita ulangi bahwa kita tidak kebal terhadap badai. Yang kedua, kita belajar bahwa kita tenang di tengah badai. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan berkuasa atas badai. Tulis di live chat, Tuhan berkuasa atas badai. Saya mengingatkan saudara kembali khotbah saya di hari Jumat Agung bahwa segala sesuatu yang di bawah langit, yang di atas bumi, semua takluk di bawah nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di dalam nama Yesus, di situ ada kuasa yang luar biasa. Sampai hari ini saya pun terus berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selalu saya berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kenapa? Saya selalu berkata dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya tahu bahwa ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar di dalam nama itu. Sebab firman Tuhan berkata di atas nama itu diberikan segala kuasa di bumi ini. Karena itu kita percaya Tuhan kita di atas setiap badai kita. Dikatakan angin itu hilang, angin itu menjadi reda, menjadi tenang di bawah perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Dia yang berkuasa, dia berkuasa di atasnya. Saudara, otoritas itu penting. Kalau otoritas itu mengatakan sesuatu yang di bawah harus ikut. Kalau Pak Presiden sudah ngatain sesuatu di bawah mau gimana aja tetap gak bisa menolaknya. Kenapa? Karena otoritas itu sangat berkuasa. Bapak Ibu, otoritas tertinggi dalam hidup kita bukan ekonomi, otoritas tertinggi dalam hidup kita bukan kata dokter, otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan di atas semuanya, dia adalah Tuhan di atas badai, dia Tuhan di atas segala tantangan, dia Tuhan di atas segala deritamu. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada berkat, ada mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Firman-Mu sudah memberkati kami. Berkati jemaat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biar hari ini kami tetap tenang di tengah badai. Karena kami tahu Engkau yang berpegang kendali di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa melayani saudara. Selamat beraktivitas, jangan lupa besok kita kembali ada doa pagi jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati, God bless you, haleluya,